Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hasnul Fadilah, NPM 21144900001. kedua, Anandini Nadia Rakasiwi dengan NPM 21144900007. Ketiga, Hanifatul Hidayat dengan NPM 21144490018. Keempat, Jati Utami dengan NPM 21144900021. Yang kelima, Andia Rizkia Widya Putri, NPM 21144490024. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Realisasi Pancasila. Realisasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan fungsi lainnya dalam realisasi pengalaman memiliki konsekuensi berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Realisasi sangat penting karena Pancasila sebagai filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai untuk dijabarkan, direalisasi serta diamalkan dengan kehidupan secara konkret dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat adalah memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan, kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Realisasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu realisasi Pancasila yang bersifat objektif dan realisasi Pancasila yang bersifat subjektif. Realisasi Pancasila objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan, terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia. Dalam realisasi pelaksanaan konkretnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di dalam kenegaraan antara lain 1. Bentuk dan kedaulatan dalam negara, 2. Hukum perundang-undangan dan peradilan, 3. Demokrasi, 4. Pemerintahan pusat dan daerah, 5. Politik dan luar negeri, 6. Keselamatan, keamanan dan pertahanan, 7. Kesejahteraan, 8. Kebudayaan, 9. Pendidikan, 10. Tujuan negara, 11. Reformasi dan segala pelaksanaannya, 12. Pembangunan nasional dan pelaksanaannya, 13. Kenegaraan. Realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif justru lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Aktualisasi subjektif dari Pancasila meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Pancasila di kehidupan. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Bangsa menyatakan percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan dalam memilih agama sesuai asas kemanusiaan. Sila ke-1 mengandung makna, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbentuk kerukunan hidup, hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Makna realisasi Pancasila kehidupan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban, serta kesamaan derajat antara masyarakat, sehingga tercipta sikap saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Sila kedua ini mengandung makna, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sesama, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan. Makna
Makna realisasi Pancasila di kehidupan. Sila Persatuan Indonesia dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung nilai persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi dan golongan, persatuan sehingga rakyat Indonesia yang bersatu saling merangkul menciptakan kehidupan yang nyaman dan tentram. Sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia mengandung makna mewujudkan memajukan pergaulan demi persatuan, rela berkorban, cinta tanah air. Makna realisasi Pancasila di kehidupan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir sila yang mengandung makna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia diharuskan melaksanakan musyawarah dalam penyelesaian masalah dan dalam pengambilan keputusan. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila keempat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Makna realisasi Pancasila di kehidupan yang terakhir. Dalam sila ini dijelaskan adanya sikap adil antara sesama, saling kesinambungan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak setiap orang yang ada di sekitar kita. Sila terakhir ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban. Yang membahas internalisasi dari nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara Indonesia perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Pengetahuan yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu, watak dan hati nurani, agar orang selalu mawas diri dalam menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberikan sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah untuk berbuat atau tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Jadi kesimpulan dari realisasi Pancasila adalah bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai norma yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus diamalkan. Realisasi Pancasila secara subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif. Realisasi Pancasila ini harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya, dan supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.